Halo Edu Friends, siapa nih di sini yang calon mahasiswa UI? Nah, pas banget kamu ada di program Bedah Soal SIMA UI bareng dengan Edu Heroes. Nah, soal ini tentunya penting banget untuk persiapanmu nantinya di SIMA UI. Tapi sebelum itu, aku mau ngingetin ke kalian untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya nambah semangat kakak ke depan untuk bedah soal berikutnya. Nah, kira-kira kayak gimana ya soal-soal bahasa Indonesia yang sering keluar di SIMA UI? Yuk kita bahas bersama. Kita masuk ke soal nomor 1. Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang pernah menjadi rumah Laksamana Maida itu memiliki bunker di halaman belakang. Gagasan utama kalimat tersebut adalah, kalau mencari gagasan utama tuh harus dilihat dari inti kalimat atau paragrafnya. Apa sih hal penting yang dibahas di dalam kalimat itu? Gitu. Nah, kalau di kalimat yang nomor 1 ini, bisa kita lihat dari polanya. Jadi kayak gini, Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi, ini tuh S, yang pernah menjadi rumah Laksamana Maida. Ini keterangan. Itu memiliki bunker di halaman belakang. Itunya masuk di keterangan tadi ya. Kalau memiliki itu P, terus bunker itu O, di halaman belakang itu keterangan lagi. Nah, jadi kalau gagasan utama kalimat itu harus memuat S, P, sama O. Nah, S sama P sama O-nya yang mana? Yaitu Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi memiliki bunker. Jadi, jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 2. Kalimat di bawah ini tidak efektif kecuali, berarti ini nyari kalimat yang efektif ya. Kita bedah pilihannya satu-satu. Berita gempa itu saya sudah sampaikan pada Pak Lurah. Di sini ada yang aneh sih. Saya sudah harusnya kan. Berita gempa itu sudah saya sampaikan pada Pak Lurah. Jadi ininya dibalik supaya lebih efektif gitu. Berarti ini salah. Yang B, dalam bab ini akan menelusuri kasus malpraktik. Jadi yang udah salah itu kata dalam. Hindari pakai kata dalam di awal kalimat karena nggak efektif, nggak ada subjeknya. Terus bab ini akan menelusuri. Akan menelusuri ini sebenarnya tuh buat subjeknya manusia, bukan kayak bab ini akan menelusuri ya kan, bukan. Jadi yang benar kayak gimana sih dari kalimat ini? Yang benernya tuh kayak gini. Bab 2, misalnya nih bab 2 ya. Bab 2 berisi penelusuran kasus malpraktik. Gitu, biar efektif. Jadi yang B ini salah. Terus yang C, makalah ini membahas masalah kesehatan masyarakat di daerah rawan gempa. Ini udah jelas sih, dari strukturnya juga udah jelas ya. Makalah ini tuh S, terus membahas itu P, masalah kesehatan masyarakat di daerah rawan gempa itu O. Berarti ini yang benar, tapi kita simpen dulu. Kita lihat yang D. Beberapa puisi-puisinya dimuat dalam majalah. Nah, kalau udah nulis puisi-puisinya itu nggak perlu pakai kata beberapa lagi, jadi dicoret aja. Jadi puisi-puisinya dimuat dalam majalah. Atau kalau mau pakai kata beberapa tuh kayak gini jadinya, beberapa puisinya dimuat dalam majalah gitu. Jadi yang ini salah ya. Kemudian yang E nih, bagi segenap mahasiswa yang akan mengajukan proposal penelitian harap mengirimkan datanya segera. Ini yang salah di apanya? Yang salah itu di kata baginya. Jadi hindari juga pakai kata bagi di awal kalimat sama kayak yang B tadi. Kecuali nih kalau ada kata misalnya bagi saya hal itu kurang baik. Nah, itu kan nggak mungkin kan baginya dihilangin. Nah, tapi karena ini udah ada kata segenap setelah kata bagi itu, jadi udah cukup aja. Jadi segenap mahasiswa yang akan mengajukan proposal penelitian harap mengirimkan datanya segera, kayak gitu. Ini salah, berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Nomor 3. Mengharapkan kehadiran Bapak atau Ibu pada acara syukuran pernikahan anak kami yang akan kami selenggarakan pada Rabu 2 Februari 2018.
kalimat di atas tidak memenuhi syarat sebagai struktur kalimat baku karena kalau yang ditanya struktur kalimat berarti kita harus menentukan struktur SPO ket atau pelnya gitu. Nah, di kalimat ini kata mengharapkan itu termasuk P. Kehadiran bapak atau ibu itu O. Pada acara syukuran yang panjang ini itu tuh keterangan, ya kan? Nah, kenapa sih dia kok nggak memenuhi syarat? Karena nggak ada S, ya kan? Kita lihat di pilihannya nih. Tidak bersubjek, iya sih dia nggak ada S-nya, tapi kita simpan dulu ya. Tidak berobjek, enggak ya, dia udah ada objeknya, kehadiran bapak ibu itu. Penggunaan kata kami yang berlebihan, iya sih ada di keterangan itu penggunaan kata kami itu dipakai 2 kali, jadinya kayak jelek kan, lebih berbelit-belit gitu. Harusnya dicoret salah satu kaminya. Nah, tapi yang C ini itu tuh jawabannya kalau yang ditanyain kalimat efektifnya gitu. Jadi ini untuk efektif, bukan untuk struktur kalimatnya. Jadi salah. Terus yang D, tidak bersubjek dan berobjek. Enggak ya, ada objeknya. Terus yang E nih, tidak bersubjek dan tidak menggunakan bentuk aktif pada kata selenggarakan. Kalau misalnya nih kita tambahin subjek ya, jadinya tuh kayak gini kalimatnya. Kami. Jadi kami yang di keterangan itu kan ada 2. Nah, kita pindah di depan nih salah satu. Kami itu sebagai S. Mengharapkan itu P, ya kan? Kehadiran bapak atau ibu itu O. Terus pada acara syukuran pernikahan anak kami yang akan diselenggarakan. Oke, karena udah ada S ya, jadi selenggarakannya itu jadi aktif, jadi harus pakai di. Diselenggarakan pada Rabu 2 Februari 2018. Ini yang panjang ini tuh keterangan, oke? Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Gitu. Oke, lanjut nomor 4. Kalimat yang memuat makna kata ratifikasi adalah kata ratifikasi. Oke, kata ini tuh artinya pengesahan dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. Pokoknya kata kuncinya tuh perjanjian internasional, kayak gitu. Ada internasionalnya. Nah, kalau dari pilihan A, B, C, D, E ini, yang ada kata internasional kan cuma yang A nih. Nah, kita coba baca dulu nih. Beberapa negara menandatangani perjanjian internasional tentang pencegahan kejahatan transnasional. Oke, ini yang udah benar. Kalau yang B, negara Indonesia dalam beberapa tahap mengamandemen UUD 45. Nah, ini kan nggak ada internasional ya, jadi salah. Terus yang C juga, rancangan kontrak sewa tanah. Malah sewa tanah kan, jelas bukan banget. Yang D, pengujian peraturan undang-undang yang baru itu direncanakan minggu depan. Nah, peraturan perundang-undangan yang apa nih gitu? Nggak jelas, nggak ada internasionalnya. Yang terakhir, untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara, kita tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya aja. Suatu negara yang kayak gimana ya kan? Saya nggak ada kata internasionalnya atau perjanjian, jadi salah. Ini jawabannya benar yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Ada satu paragraf nih, kita langsung baca aja ya. Selama bertahun-tahun, isu kemiskinan menjadi perhatian serius dan fokus kajian para sarjana dan perumus kebijakan publik. Oke, coret. Kemiskinan bukan gejala sederhana, pun tidak terkait ekonomi semata-mata, tetapi saling terkait dengan masalah lain yang amat kompleks.
para sarjana mencoba menerangkan definisi baru kemiskinan dengan memberi makna melampaui pengertian konvensional yang selama ini dipahami umum. Kesimpulan yang dapat ditarik dari bacaan di atas adalah, kalau kesimpulan itu apa sih yang bisa kita petik atau tangkap dari bacaan, kayak gitu. Jadi biasanya tuh kalimatnya tuh bisa diawali dengan kata jadi atau dengan frasa dengan demikian, kayak gitu. Nah, kalau dari bacaan di atas, kita tuh bisa nyimpulin ya tadi kan, bahwa kemiskinan itu bukan gejala sederhana yang ini nih. Kita bisa tarik kesimpulannya tuh ini, intinya tuh itu ya kan. Itu kesimpulannya. Nah, kalau dari pilihan A sampai E, mana sih yang jawabannya itu kemiskinan bukan gejala sederhana? Kita lihat yang A ya. Definisi kemiskinan perlu dirumuskan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Ini bukan termasuk kalimat kesimpulan, tapi ini tuh opini atau saran. Jadi bukan. Terus yang B, kemiskinan bersifat kompleks. Ya, kan tadi kan yang kita bisa tarik tuh kemiskinan bukan gejala yang sederhana kan? Bukan sederhana, berarti kan intinya dia bersifat kompleks. Oke, kita simpan dulu nih jawabannya. Yang C, kemiskinan menjadi topik pembahasan para ahli. Kalau ini tuh lebih ke gagasan utamanya ya kan. Ada tuh di awal kalimat tadi dijelasin. Ini menjadi perhatian serius fokus kajian para sarjana. Itu gagasan utamanya. Jadi dia tuh salah. Terus yang D, kemiskinan menjadi keprihatinan bagi para ahli. Iya, tapi kan dia kan nggak menyimpulkan bacaan ya. Jadi salah. Terus yang E, batasan kemiskinan sulit dirumuskan. Nggak juga ya, nggak ada di teks bacaan. Jadi jawaban nomor 5 ini adalah yang B. Gimana nih pembahasan soal-soal bahasa Indonesia yang sering keluar di SIMA UI? Nah, buat kalian yang masih ada pertanyaan, tulis ya di kolom komentar dengan menyertakan nama, asal, dan pertanyaannya. Jangan lupa ya EduFriends untuk nonton video bedah soal lainnya. Dadah!